Sulaiman wa idrakuhu kalam an-namli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umatnya. Kita sampai ke kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman wa idrakuhu kalam an-naml. Nabi Sulaiman dan pengetahuan beliau terhadap bahasa semut, kalam an-naml. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberikan satu mukjizat, yaitu bisa memahami bahasa hewan. Di antaranya beliau bisa memahami bahasa semut, kalamun naml. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman ini memang dididik dengan pendidikan yang sangat baik dari kedua orang tuanya. Sekalipun beliau ini anak seorang nabi, akan tetapi pendidikan tetap ditunaikan oleh orang tuanya, terutama ibu. Anak ini bisa menjadi baik ataupun bisa menjadi tidak baik, itu yang punya pengaruh paling besar adalah ibu. Sehingga pepatah mengatakan al-ummu madrasatul ula lil atfal. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, lil atfal. Ada satu riwayat bagaimana ibunda dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mendidik Nabi Sulaiman. Di antaranya diriwayatkan bahwa sejak usia masih anak-anak, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam telah dididik oleh ibunya untuk selalu melaksanakan sholat malam. Itu pendidikan yang ditanamkan oleh orang tuanya Nabi Sulaiman dari kecil, terutama ibunya. Sehingga dikatakan qalat ummu Sulaiman, ya bunayya la tukfirin nauma bil-lail wa man yukfirun nauma bil-lail ya'ti fagira yaumal qiyamah. Ibunda Nabi Sulaiman mengatakan, wahai anakku, janganlah kamu banyak tidur di malam hari. Artinya begadang tapi diisi dengan ibadah. Jangan banyak tidur di malam hari. Sesungguhnya orang yang banyak tidur di malam hari, nanti di hari kiamat dia adalah orang yang fakir. Itu pernyataan dan pendidikan ibunda dari Nabi Sulaiman sejak dari kecil. Begitu juga yang kita ketahui bahwa orang yang mampu menjaga sholat malam, maka semua kewajiban Allah itu akan terasa lebih mudah. Karena yang paling sulit ibadah itu di tengah malam. Yang tengah malam dia lolos, apalagi yang punya waktu luang, kita gak bisa paksakan orang semua harus istiqomah sholat malam. Ya. Ada yang punya anak kecil sulit karena begadang, ada yang kerja. Tapi kata Nabi, jangan sampai waktu malam itu kosong sama sekali. Kalau kita gak bisa setiap waktu, paling minimal dalam 7 hari ada 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Bahkan Nabi katakan, alaikum bisolatil lail walau rak'atan. Hendaklah kalian sholat malam walaupun 1 rakaat. Saking mulianya sholat di waktu malam.
Dalam kitab Tajul A'ras dikatakan bahwa para aulia itu diangkat menjadi kekasih Allah itu di waktu malam, di saat mereka ibadah di tengah malam. Ayat Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang keutamaan solat malam. Di antaranya ada di surat Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqtan wa aqwamu qila. Sampai di penghujung juga diceritakan di situ, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui engkau wahai Nabi Muhammad selalu berdiri di malam hari salat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail wa nisfah wa thulutha. Engkau salat malamnya, di sini Allah terangkan salat malamnya Rasul, waktunya kapan? Ya. 2/3 malam, kurang dari 2/3 malam. Engkau bangun salat. Atau di setengah malamnya, atau 1/3 malam. Wallahu yuqaddirul lail wan nahar. Allah yang sudah menetapkan kadar waktu malam dan siang. Wallahu yuqaddirul lail wan nahar. Alima an la tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an di waktu tersebut. Tidak harus yang panjang-panjang kalau sholat malam, yang penting surat tersebut kita baca bisa menikmati kandungan daripada makna dari ayat-ayat yang kita baca di tengah malam. Ya. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sebelumnya wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, ya. Maaf. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail wa nisfa wa thulutha wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dan ada sekelompok sahabat, orang-orang terdekat juga ikut bersama melaksanakan salat malam. Berarti amalia para sahabat, amalia para ahlul bait, yaitu menjaga salat. Alima, bahwa Allah mengetahui bahwa kalian itu tidak mampu menakar waktu tersebut, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Dan Allah mengetahui ada di antara kalian yang sakit, ada juga yang sibuk mencari rezeki, ada juga yang sedang berperang jihad fisabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Kalau sholat malam tetap dilakukan, tapi baca yang pendek saja, yang ringan saja, yang mudah saja. Wa aqridullaha qardan hasana wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li khairin min anfusikum, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu menceritakan tentang salat malam. Di ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu sebagian malam bangunlah untuk sholat tahajud. Itu adalah keuntungan besar bagimu dan semoga kau mendapatkan magom yang mulia, pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang keistimewaan sholat malam. Ada juga di surat As-Sajdah, ya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'mina kaman kana fasikan la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu, ila akhir ayat. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang Allah kabarkan tentang keistimewaan sholat malam. Nanti hasilnya kita panen setelah meninggal dunia.
hasil terbesar yang dipanen dari ibadah itu kita dapat nanti setelah meninggal. Wah, Nabi katakan dalam riwayat, afdalu sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib, sholat malam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayah disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Rasul bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus shalihin qablakum." Hendaklah kalian salat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrabatun ila rabbikum, membuat kalian dekat kepada pencipta kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at, sebagai penghapus dosa-dosa. Wa matradatun lidda'anil jasad, dan dia menolak penyakit yang ada di tubuh kalian. Insyaallah orang yang rutin istiqomah menjaga salat malam, ya secara fisik sehat. Karena Nabi katakan mengusir penyakit yang ada di tubuh. Ya, matrodah itu artinya mengusir. Dan masih banyak riwayat-riwayat lainnya tentang salat malam. Kita ketika mau tidur biasakan niat salat malam. Niat dengan kesungguhan. Ya. Kalau memang sudah niat secara kesungguhan untuk salat malam, ternyata kita bangun pas subuh, maka dicatat kita salat malam. Bahkan tidur kita itu dihitung sedekah. Ya. Yang penting ada niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan salat. Man ata firasyah wa huwa yanwi, ya kata Nabi, siapa yang mendatangi tempat tidurnya wa huwa yanwi, dan dia memiliki niat. Apa niatnya? Ayyaguma, untuk bangun malam nanti, yusalli minal lail, melaksanakan salat malam. Fagalabat ainuh, fi riwayah fagalabat ainah, tapi ternyata ketiduran, ngantuk luar biasa, belum sempat bangun malam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka asbaha hatta asbaha kutiba ma nawa, dicatat sesuai dengan niat dia tadi, niat salat malam. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi birrabbih, dan tidurnya dihitung sedekah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Biasakan banyak niat-niat baik, ya. Niat baik sebanyak-banyaknya. Rubba khalil, ya, kata ulama, rubba khalilin katharathun niat. Ada kalanya amalan sedikit tapi jadi banyak pahalanya, itu karena sebab niat banyak yang baik di amalan tersebut. Banyaknya niat yang dia niatkan. Wa rubba kathirin qallalathun niat. Ada kalanya amalan yang begitu banyak pahalanya sedikit sebab niat baiknya sedikit. Jadi Nabi Sulaiman mendapatkan tarbiyah, pendidikan yang luar biasa dari orang tuanya. Di antaranya adalah apa? Membiasakan sholat malam. Dalam riwayat itu jelas dikatakan apa? Ya bunayya, kata ibunda Nabi Sulaiman, ya bunayya la tukthirin nauma bil-lail. Berarti masih anak-anak, ya, karena ada lafaz ya bunayya, wahai anak, wahai anakku, janganlah banyak tidur di malam hari. Nah ini. Ya, jadi paling tidak ya 7 hari itu ada 2 hari, 3 hari di malam untuk kita sholat. Dan kapan waktunya? Kalau tahajud, para fuqaha mengatakan tidur walaupun sesaat, bangun di malam hari itu tahajud. Ya. Kemudian ada sholat malam yang istimewa juga adalah sholat witir. Sholat witir 2 riwayat. Riwayat pertama yaitu sholat yang paling akhir di waktu malam ditutup dengan sholat witir. Kalau kita tahajud kemudian ditutupnya dengan sholat witir. Dan sholat witir hanya 1 kali. La witran fi lailah. Tidak ada 2 sholat witir di dalam waktu 1 malam.
Tapi kalau yang tidak mampu di akhir malam dengan sholat witir, bisa setelah sholat isya. Ya, sholat isya, ba'diyah dulu baru witir. Nggak bisa gabung ba'diyah dengan witir. Kalau yang awabin tuh ba'da maghrib, bisa digabung niat sholat ba'diyah maghrib dengan sholat awabin. Tapi kalau sholat witir dia tersendiri, gak bisa digabung dengan ba'diyah. Sehingga lakukan ba'diyah 2 rakaat, setelah itu kita lakukan sholat witir. Sholat witir ini sholat yang istimewa di waktu malam. Ya, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal kiblah. Sesungguhnya Allah itu maha tunggal, mencintai sesuatu yang ganjil, yang witir. Maka sholatlah witir kalian, wahai orang Islam, ahlal kiblah, orang yang sholatnya menghadap ke kiblat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam riwayat Imam Tirmidzi itu diriwayatkan sholatnya itu sholat witirnya ba'da isya. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab sholat witir yang biasa beliau lakukan itu di akhir malam setelah sholat tahajud. Kata Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang hati-hati menjaga waktu, takut nanti kelewat di waktu malam. Sedangkan Sayyidina Umar adalah orang yang kuat, mampu untuk menjaga waktunya di tengah malam. Nah, ada wasiat juga dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Nabi berikan wasiat sholat witir kepada beberapa sahabat dalam bentuk wasiat. Di antaranya Abi Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, ada juga Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, kemudian juga ada sahabat bernama Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Nabi mengatakan, riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah, Ausani khalili bi thalathin, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat padaku 3 hal, kata Abu Hurairah. Yang pertama, rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Yang kedua, siyam thalathati ayyam 'inda kulli syahr, puasa 3 hari di setiap bulan, ayyamul bid, hari-hari putih. Dan yang ketiga, an utir qabla an anam, saya diwasiatkan melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur. Berarti ini sholat witirnya ba'da isya. Ya. Waktu sholat witir sama seperti waktu sholat tarawih. Sholat witir waktunya sama seperti sholat tarawih di bulan suci Ramadan, yaitu apa? Sesudah melaksanakan sholat isya, bukan masuk waktu sholat isya, tapi sesudah melakukan sholat isya. Artinya sekalipun sudah masuk waktu sholat isya, tapi kita belum melakukan sholat isya, maka sholat witir yang kita lakukan itu belum disebut sholat witir, belum masuk waktu. Begitu juga sholat tarawih. Namun ketika sudah melakukan sholat isya, maka di saat itulah waktu dibolehkan kita melakukan sholat witir. Begitu juga sholat tarawih. Agak. Dan sholat malam itu wajib bagi para anbiya, para nabi wajib, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi firman Allah, ya ayyuhal muzammil qummi laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Itu perintah bangun sholat malam, perintahnya wajib untuk Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kasihan kepada umat, ya Allah, kalau saya punya umat jangan diwajibkan. Itu furida aliyya, diwajibkan kepada saya tapi jangan kepada mereka. Karena mereka yang disebut wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, sekelompok sahabat yang selalu ikut bersama Nabi sholat malam,
Begitu juga keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait. Itu mereka rutin juga mengikuti sholat malam. Nabi khawatir menjadi wajib, maka Nabi doa pada mereka jangan diwajibkan. Jadi sunnah. Ya. Kalau sholat tahajud, sholat malam ini wajib. Ya, sholat subuh itu lebih ringan daripada sholat malam. Sholat malam yang waktunya afdol ya. Kita boleh juga sholat tahajud dekat subuh, boleh bangun selama belum masuk waktu subuh. Sholat sunnah itu boleh kita niatkan sholat tahajud selama belum masuk waktu subuh, fajar shodiq ya. Bisa, alhamdulillah bisa dilakukan di waktu itu. Nanti setelahnya itu ada khilaf kan, ada sholat tuh rakaat al-fajr ya, yang pernah saya bahas panjang lebar. Ada yang mengatakan itu qobliyah subuh, qobliyah fajar. Ada yang mengatakan dia sholat tersendiri ketika sudah muncul fajar shodiq, baru masuk sholat subuh. Nah ini kalau dijaga sampai akhirnya sholat subuh juga dia lakukan secara berjamaah. Nabi katakan bahwa man shalla as-subha ma'a jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan perlindungan Allah. Dijaga dia hari itu sampai subuh hari esok. Dulu ada satu gubernur yang sangat kejam, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Terkenal sangat kejam, sangat jahat. Dia kalau mau mengeksekusi orang, membunuh orang, dia tanya dulu, tadi sholat subuh berjamaah tidak? Kalau orang itu mengatakan, saya tidak sholat subuh berjamaah, atau saya tidak sholat subuh, dibunuh. Tapi ketika ditanya orang tersebut, tadi sholat subuh berjamaah, dia katakan saya sholat subuh berjamaah, dilepaskan. Ditanya sama kerabat-kerabatnya yang hadir, kenapa kau harus tanya dulu nih orang yang mau kau bunuh nih, kau tanya sholat subuh dulu secara berjamaah? Maka dia katakan, saya tidak berani melanggar jaminannya Allah ya. Karena Nabi katakan orang yang sholat subuh berjamaah dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Makanya saya gak berani untuk bunuh orang yang sholat subuh berjamaah, karena Nabi katakan dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Nah yang tidak sholat subuh, apalagi yang sholat subuh tapi tidak berjamaah, atau yang tidak sholat subuh, nah ini gak ada jaminan Allah. Makanya saya eksekusi mereka. Tapi yang sholat subuh berjamaah saya gak berani, karena Nabi sudah katakan dia berada dalam jaminan perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman juga dididik sholat malam, juga dididik berpuasa. Jadi perintah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Nabi memberikan satu pendidikan kepada kita orang tua untuk membiasakan anak sholat di usia dini. Nabi katakan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr. Dan berikan sanksi kepada mereka jika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, perintah ini juga adalah perintah sholat dan puasa. Perintah ini juga perintah sholat dan puasa. Jadi kita diperintahkan membiasakan anak untuk sholat di usia 7 tahun, begitu juga puasa. Walaupun puasanya tidak penuh, ya karena masih anak-anak, tapi sudah latihan ya, puasa setengah hari bisa dan seterusnya. Dan kata Syekh Abdullah Bafadal dalam kitab fikihnya Al-Mukhtasar Latif, itu menyatakan hukumnya wajib bagi orang tua memerintahkan. Anaknya gak wajib, sholat tidak wajib, puasa. Tapi perintah Nabi memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anak sholat dan berpuasa itu dikatakan yajib. Hukumnya wajib. Wajib di sini kalau dalam kajian usul fiqh itu kemungkinan bisa wajib yang fardu, kemungkinan juga wajib yang sifatnya sunnah yang ditekankan.
Jadi Nabi Sulaiman juga dididik berpuasa. Puasanya ayah beliau Nabi Daud alaihissalam sangat terkenal. Dalam riwayat Nabi katakan kana yasumu yauma wa yuftiru yauma. Beliau puasa sehari, seharinya berbuka. Ya, puasa sehari, seharinya berbuka. Selang-seling. Itu ditarbiyah Nabi Sulaiman sejak usia anak-anak. Dan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam tafaddalullah ala Daud wa Sulaimana. Allah memberikan banyak sekali anugerah kepada Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Di antaranya Allah berikan kitab suci kepada Nabi Daud. Wa ataina Dauda Zabura. Kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Dia berbahasa Ibrani. Ya, kitab Zabur bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Campuran Ibrani ada Arab. Nama-nama malaikat itu yang kita hafal itu. Jibril, Mikail dan seterusnya. Ada sebagian dari bahasa Arab, ada sebagian dari bahasa Ibrani. Nama-nama malaikat. Kemudian kitab Taurat Nabi Musa bahasa Ibrani. Kitab Injil bahasa Suryani. Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab paling lengkap. Ya, ada 1 juta lebih kosakata. Ya, riwayat. Dalam kamus betul itu dikatakan kosakatanya sangat banyak. Nabi Sulaiman juga diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, ya, ilmu syara'i, ilmu syariat wal ahkam. Hakimnya di zamannya itu dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, hakim di masa rajanya Nabi Daud itu adalah Sayyiduna Luqman. Sayyidina Luqman itu adalah hakim yang ada di masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam. Wa qad adraka hadani nabiyani miqdar ma asbaghallahu alaihima minan ni'ami. Keduanya Allah berikan anugerah yang begitu besar atas kenikmatan yang Allah berikan. Mereka berdua selalu mengucapkan kalimat pujian syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami kenikmatan yang lebih dari hamba-hambanya yang beriman. Walamma mata Daud warithuhu Sulaiman duna sa'iri abna'ihi fi nubuwah wal mulk. Tatkala Nabi Daud wafat, maka yang melanjutkan atau yang mewarisi kerajaan dan juga kenabian adalah Nabi Allah Sulaiman. Di kitab ini dikatakan Nabi Daud Nabi Daud ini memiliki anak-anak yang lain juga. Bukan hanya anak Nabi Sulaiman saja. Ya, istri beliau melahirkan itu ada beberapa anak laki-laki juga. Tapi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan melanjutkan kerajaannya Nabi Daud adalah putranya yang bernama Sulaiman, yang kita kenal dengan Nabi Allah Sulaiman. Diberikan kenabian kerajaan. Walamma tawallal mulka da'a ru'usa mamlakatihi. Ketika beliau dilantik menjadi raja, beliau memanggil para pembesar kerajaan, pejabat dan para ahli ilmu. Kemudian berkata kepada mereka, tanwihan bi jalili ni'amillahi alaihi wa i'tirafan bi fadlih. Beliau menyampaikan satu isyarat bahwa semua ini yang Allah berikan adalah pemberian Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Saya dijadikan raja, dijadikan seorang nabi, diberikan kelebihan oleh Allah, kekayaan yang melimpah, diberikan keistimewaan bisa memahami bahasa-bahasa hewan dan banyak sekali keistimewaan Nabi Sulaiman. Tapi beliau dengan kelebihan yang Allah berikan tidak berbangga dengan hal itu, tapi justru beliau menyebut semua ini adalah pemberian Allah Ta'ala. Nah, ini kalimat
harus dibiasakan. Kita memiliki suatu kelebihan apapun itu semua dari pemberian Allah, bukan dari diri kita. Makanya Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang pandai bersyukur. Ayah beliau juga adalah seorang nabi yang selalu memikirkan seluruh nikmat Allah itu adalah pemberian Allah. Semua para nabi berpikir demikian. Bahkan Nabi Daud, Imam Ghazali ceritakan dalam kitab Ihya, Nabi Daud pernah mengatakan, Ilahi kaifa ashkur, wahai Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu, kata Nabi Daud alaihissalam. Maka Allah Ta'ala berfirman, ketika beliau katakan, ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur padamu, fa inna syukran ni'matun minka alayya, sedangkan rasa syukur itu juga adalah nikmatmu. Artinya ketika kita mengatakan alhamdulillah, itu adalah kenikmatan, karena di saat kita diberikan nikmat kita ingat Allah. Nah, mengucapkan rasa syukur itu juga pemberian Allah, itu nikmat juga dari Allah. Nabi Daud bingung cara bersyukur bagaimana, sedangkan bersyukur itu sendiri adalah pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala menjawab, Al-an syakartani ya Daud. Ketika kamu sudah menyadari dan mengakui semua nikmat yang kau miliki itu adalah pemberian dari Allah, pengakuanmu itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, Al-an syakartani. Saat ini kamu telah bersyukur kepadamu. Ada ulama besar di Maroko, Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Beliau punya kumpulan hadis-hadis tentang syukur, dijadikan kitab Arba'in, 40 hadis yang isinya tentang hadis-hadis yang membahas tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya Al-Arba'in Al-Gummariyah. Al-Arba'in Al-Gummariyah. Ada juga Al-Imam Ibnu Sunni atau Al-Imam Ibnu Abidunyah. Beliau punya satu kitab juga namanya Kitabus Syukur. Kitab yang membahas tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad tafaddala Allah alayya fa'allamani lughatal haywani wat tayri wa ja'alani afhamu ma tatakhatabu bihi. Hadza bil idafa ila ma atani Allah minal mulki wan nubuwah. Inna hadhihi ni'ama al jalilah hiya min fadlihi wa ihsanihi wa hiya wadihah. Wa da'a Sulaimanu yawman junudah fajtama'a junduh minal jinni wal insi wat tayri muhtamarina bi ta'ati. Nabi Sulaiman pernah memanggil, ini deskripsi pasukan-pasukannya Nabi Sulaiman. Dia pernah memanggil seluruh pasukannya. Maka seluruh pasukannya hadir berkumpul, ada dari bangsa jin, ada juga dari bangsa manusia dan burung. Ada satu burung namanya burung hudhud. Nah, burung hudhud itu adalah burung Nabi Sulaiman, disebut di Al-Quran sebagai intelnya Nabi Sulaiman. Jadi selalu diutus untuk cari tahu, ya, terutama dikisahkan dalam Al-Quran, cari tahu tuh istananya dan di mana tempat tinggalnya raja perempuan, ya, seorang ratu perempuan, Ratu Balqis. Itu yang intel itu adalah burung hudhud. Dan burung hudhud ini termasuk burung yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Burung hudhud haram dimakan, karena setiap ada larangan dari Nabi terhadap hewan tersebut untuk dibunuh, maka hukumnya haram. Lah bagaimana mau makan, bunuh saja haram, ya, termasuk burung hudhud. Di dalam kamus kontemporer juga disebut burung hudhud itu Tairus Sulaiman. Tairus Sulaiman, burung Nabi Sulaiman. Itu burung hudhud. Jadi pasukannya ada dari bangsa jin, ada juga dari bangsa manusia, dari hewan. Mereka semuanya berkumpul taat kepadanya. Dan pernah satu ketika Nabi Sulaiman melewati satu lembah bersama pasukannya. Nabi Sulaiman bisa mendengar
bahasa semut. Jadi ada semut ratu ya, ratu semut, semut betina. Nah itu dia mengatakan kepada kaumnya ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati lembah tersebut, ya qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata semut itu, wahai segenap semut, masuklah ke lubang-lubang tempat tinggal kalian. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan pasukan-pasukannya menginjak kalian sedangkan mereka tidak mengetahui, mereka tidak merasa, la yash'urun, artinya diinjak tidak sengaja karena semut kecil, dilewat takut diinjak. Nah bahasa semut itu dipahami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau suara semut ini kita mau mendengar seperti apa suaranya, sampai hari ini saya belum pernah dengar suara semut itu seperti apa. Tapi luar biasa Nabi Sulaiman bisa mendengar suara semut. Dan ini ayat luar biasa. Ayat ini menyebutkan bahwa qalat namlatun, ada seekor semut telah berkata. Ada satu kitab tentang ilmu zoologi, tentang ilmu hewan, karya Syekh Ad-Damiri berjudul Hayatul Haywanil Kubra. Di situ diceritakan Al-Imam Abu Hanifah masih anak-anak waktu itu, datang ke kampung beliau satu ulama besar bernama Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah menyampaikan kepada masyarakat yang hadir pada waktu itu, dan diantaranya ada Imam Abu Hanifah yang usianya masih anak-anak. Saluni qabla an tafquduni. Tanya padaku, kata Imam Qatadah, semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Tanya begitu. Al-Imam Abu Hanifah angkat tangan. Saya mau bertanya, wahai Syekh. Tafadhal, silakan. Saya mau tanya, di dalam Al-Quran ada ayat yang dimana Allah Ta'ala berfirman, qalat namlatun ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Berkata semut, wahai segenap semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian karena dan mereka tidak menyadarinya. Yang ingin saya tanyakan, yang berkata semut itu dia muzakkar atau muannas? Dia semut jantan atau betina? Yang menyampaikan tadi kalimat wahai segenap semut masuklah ke tempat-tempat tinggal kalian. Yang ingin saya tanyakan, itu yang berkata semut itu di dalam Al-Quran, dia jantan atau betina? Imam Qatadah terkaget dengan pertanyaan itu. Ya. Kalau belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu wa sharaf, ilmu nahwu khususnya ya, ilmu nahwu. Itu ta yang di belakang itu ta apa namanya? Sakinah ya. Namlatun itu kan biasanya tun itu alamat perempuan. Tapi tidak semua itu berarti perempuan, bisa juga jumlah. Seekor. Kalau biasanya nisbat kepada hewan itu ada yang diartikan sebagai gender, yaitu jenis betina, tapi ada juga yang diartikan sebagai jumlah dari hewan tersebut, bahkan jenis hewan. Makanya surat Al-Baqarah itu masih belum tentu dia sapi betina. Ya. Di Al-Quran kan dia terjemahkan apa? Al-Baqarah itu sapi betina. Tapi kalau yang pakar di bidang bahasa Arab, mereka bisa mengkritik juga. Belum tentu itu betina karena tak di situ itu bukan hanya menunjukkan makna dia adalah betina, tapi juga bisa juga jenis hewan dan jumlah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Ar-Razi ya, salah satu ulama pakar bahasa Arab, juga Al-Imam Al-Jurjani mengatakan demikian. Makanya ketika pertanyaan ini disampaikan, itu Imam Qatadah terheran. Iya ya, namlah ini
laki-laki atau jantan apa betina. Kata Imam Qatadah, wallahu alam. Saya nggak tahu ini yang berkata semut ini dia jantan atau betina. Wallahu alam. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, saya tahu jawabannya. Bagaimana kamu tahu jawabannya? Kamu bertanya ke saya. Tujuannya apa? Lil i'lan atau lil i'lam, untuk mengetahui, memberikan kabar ilmu ini kepada yang lain, memberitahukan juga kepada yang lain yang belum tahu. Kata Imam Abu Hanifah, semut itu adalah semut betina. Dari mana argumentasinya? Kata Imam Qatadah, kau menyatakan semut yang mengatakan itu semut betina. Dari kata kerjanya, berkata itu pakai qalats, pakai ta'nis. Kalau dalam bahasa Arab ada kata kerja kemudian akhirnya itu ada ta sukun, itu domirnya itu hiya, dia perempuan. Maka kata kerja itu sudah menunjukkan bahwa semut ini adalah betina, ya, karena dari kata kerja ada ta sukun, qalats. Itu Imam Abu Hanifah masih anak-anak, sudah sangat ahlu ru'yah, ya, ahlul fikir wal aql, pandangannya sangat tajam terhadap nas. Nah, dan ini juga akhirnya menjadi apa? Menjadi satu penyingkapan ilmu pengetahuan yang menguatkan kebenaran Al-Quran. Kenapa di sini yang merintah semut betina? Ternyata dari hasil kajian para ilmuwan ahli hewan, itu yang menjadi ratu, yang menjadi pemimpin bagi semut khususnya itu adalah ratu, gak ada raja. Yang memimpin pasukan semut ini, saya katakan pasukan semut, itu adalah perempuan, betina, ratu. Al-Quran sudah berbicara tentang itu, sedangkan hasil riset belum ada tentang penyingkapan ilmu tersebut. Kenapa yang berkata harus betina? Ternyata memang secara keilmuan betina yang memimpin. Kita juga kan dipimpin oleh betina juga, ya. Suami-suami takut istri, dipimpin sama betina, sama perempuan. Itu Sayyidina Umar mengatakan kita harus banyak mengalah karena perempuan itu lebih banyak pengorbanannya untuk kita. Yang jaga anak kita mereka, yang ngurus kita mereka, yang masak mereka, yang ngurus rumah mereka. Gitu. Jadi kita jadi pasukan semut, biarlah istri kita menjadi ratu, ya, dapat pahala insyaallah. Walhasil, nah ini beberapa gawaid tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas lagi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakina mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.